Sintayong terbang ke Belanda demi timnas Indonesia. Papua kembali sumbang talenta muda. AFC buat sakit hati Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sintayong diketahui saat ini tengah berada di Korea Selatan. Usai membawa timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023, 3 pelaju ke babak 16 besar, Sintayong memang memutuskan untuk berkumpul dengan keluarganya di negara asalnya. Namun Sintayong tetap memikirkan timnas Indonesia di sela liburannya ini. Kepada media Korea Selatan Naver, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku terus memantau perkembangan pemain keturunan di skuad Garuda. Menariknya dalam waktu dekat ini, Sintayong memastikan diri bakal terbang ke Belanda. Selain mencari pemain berdarah Indonesia lain di luar negeri, Sintayong pun juga berencana mengecek kondisi para pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner hingga Tom Haye yang masih memiliki jadwal bersama klub masing-masing. Pengamat serta komentator sepak bola tanah air Bung Ropan melontarkan sebuah saran kepada PSSI terkait nasib pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam hal ini, Bung Ropan meminta PSSI untuk segera memperpanjang kontrak STY tanpa harus menanti hasil Piala Asia U23 2024 mendatang. Pasalnya, Sintayong sendiri telah digoda untuk kembali menangani timnas Korea Selatan. Sebelumnya, spekulasi soal kebersamaan Sintayong dan timnas Indonesia kembali menggemuka. Kali ini tak lepas dari dikaitkannya nama pelatih berusia 53 tahun tersebut dengan kursi kepelatihan Taeguk Warriors yang baru saja ditinggalkan oleh Jurgen Klinsmann. Sintayong sendiri sempat disebut oleh salah satu media Korea Selatan sebagai salah satu dari 4 kandidat pelatih timnas Korsel bersama dengan beberapa nama seperti Hong Myung-bo, Hwang Sun-hong hingga Choi Yong-soo. Bung Ropan menilai Indonesia sedang beradu cepat dengan Korea Selatan untuk mendapatkan jasa sang pelatih. Jika menanti sampai kontraknya berakhir, mantan jurnalis olahraga ini pun menambahkan bisa jadi Indonesia akan kalah cepat dari Korea Selatan. Vietnam dibuat sakit hati oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC jelang laga melawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu bermula ketika AFC merilis 8 momen penting yang terjadi pada pagelaran Piala Asia 2023 yang mana baru berlangsung Januari kemarin. Salah satu momen yang disorot oleh AFC adalah kala skuad Garuda menghajar anak asuh Philippe Trozier dengan skor 1-0. Dalam laga ini, gol tunggal Asnawi Mangkualam yang dicetak melalui titik putih sukses membawa kemenangan untuk skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga sukses memulangkan Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan yang telah mengkoleksi 2 kekalahan. Kemenangan itu juga mampu mengantarkan anak asuh Sintayong untuk menuju ke babak 16 besar atau fase gugur untuk pertama kali sepanjang sejarah. Oleh karenanya, AFC menganggap momen ini sangat penting untuk disorot. Dalam keterangannya, ada satu hal yang bisa membuat publik negeri Naga Biru itu berat, di mana AFC juga menyoroti kandasnya anak asuh Trozier secara cepat usai derby ASEAN tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis menatap duel melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Kepada media Korea Selatan Naver, Sintayong menegaskan skuad Garuda sangat unggul dalam hal permainan ketimbang The Golden Star Warrior. Kendati demikian, Sintayong juga mengakui bahwa Vietnam adalah tim yang kuat. Maka dari itu, dia akan mempersiapkan skuad terbaiknya guna menyapu bersih laga tersebut dengan hasil kemenangan. Timnas Indonesia sendiri wajib hukumnya meraih kemenangan di sisa laga yang ada dalam grup F ini, termasuk kalau menghadapi Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini tengah berada di posisi paling buncit klasmen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru mampu mengkoleksi 1 poin dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Sebelumnya, Asnawi Mangkualam CS kalah dari Irak dan imbang melawan Filipina. Oleh karenanya, skuad Garuda wajib bangkit jika ingin menjaga asal lolos ke babak berikutnya. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang bermain untuk KMSK Deinze. Kabar baik tersebut yakni kembali masuknya nama Marcelino Ferdinand di skuad KMSK Deinze untuk laga lanjutan Liga 2 Belgia. Pasalnya mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut jarang mendapatkan kesempatan bermain terlebih usai cedera panjang yang diderita pada akhir tahun lalu. Terbaru, Marcelino sendiri masuk ke dalam skuad yang dibawa kala KMSK Deinze menahan imbang Westland Beveren.
Pada laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, Marcel menjadi penghangat bangku cadangan. Kendati demikian, hasil imbang tersebut sekaligus membawa KMS KDC ke puncak klasemen sementara Liga 2 Belgia 2023-2024, yakni dengan raihan 43 poin dari 23 laga yang telah dijalani. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI telah memanggil 4 bakat muda dari Papua Football Academy atau PFA untuk mengikuti seleksi tim nasional Indonesia U16 Putra. Dalam waktu 2 tahun sejak pendiriannya pada tahun 2022, PFA telah menorehkan prestasi gemilang, dan pemanggilan ini menjadi tonggak bersejarah dalam perkembangan sepak bola Papua. Valentino Santo, Samuel Kandra, Julius Pigai, dan Marty Quinn Gustavo adalah nama-nama yang akan mewakili Papua dalam seleksi tersebut. Keikutsertaan mereka tidak hanya sebagai kebanggaan bagi PFA, tapi juga bagi seluruh masyarakat Papua. Mereka membuktikan bahwa ketekunan, disiplin, semangat pantang menyerah, dan sportivitas bukanlah sekedar kata-kata kosong, melainkan kunci sukses bagi anak-anak Papua untuk bersaing di tingkat nasional. Menurut head coach PFA Ardiles Rumbiak, pemanggilan ini berawal dari penampilan mengesankan para siswa PFA dalam kompetisi Piala Soratin 2024 di Yogyakarta. Asisten pelatih Timnas U16 menyaksikan langsung kemampuan mereka dan tidak ragu untuk memilih 4 pemain PFA itu. Winger Timnas Indonesia Yaakob Sayuri tertarik bermain di luar negeri jika kontraknya bersama PSM Makassar berakhir. Yaakob merupakan salah satu pemain Indonesia yang karirnya sedang melesat, terutama setelah memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kemarin. Penampilan apik bersama skuad Garuda dalam beberapa bulan terakhir pun membuat Yaakob Sayuri disebut pantas berkarir di luar negeri, yakni mengikuti jejak pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Yaakob sendiri tidak menutup pintu berkarir di luar negeri, namun winger 26 tahun itu ingin fokus menyelesaikan kontraknya bersama dengan PSM Makassar. Kontrak Yaakob Sayuri bersama PSM sendiri tersisa hingga musim depan. Sebelumnya CEO PSM Makassar Sadikin Aksa menyebut ada tawaran dari klub luar negeri untuk saudara Yance Sayuri ini, di mana pihak juara bertahan Liga 1 musim lalu itu juga tidak akan menahan kepergian Yaakob jika tawarannya pas dan sang pemain siap untuk berkarir di luar Indonesia. Kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta cukup bagus jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui rumput lapangan di SUGBK sempat menjadi kekhawatiran usai dipakai untuk kampanye akbar pemilu 2024. Stadion Kebanggaan Indonesia itu dipakai oleh 2 pasangan calon untuk berkampanye pada awal Februari silam. Beruntung sejak saat itu tidak ada lagi acara atau event yang memakai SUGBK. Pihak pengelola PPK GBK bisa dengan leluasa melakukan program perawatan rumput lapangan. Pihak tersebut lalu membagikan foto-foto terkini rumput SUGBK lewat akun Instagram @love_gbk. Dari 2 foto yang diunggah terpantau rumput stadion berwarna hijau cerah. Tak hanya itu, mereka juga membagikan apa saja yang dikerjakan selama perawatan rumput lapangan. Pengelola mengakui ada beberapa area yang masih membutuhkan perhatian khusus. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.